Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa rasulina wa ala alihi wa ashabihi a'immatina wa qudwatina. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini saya sempat untuk bergabung dalam rangka tausiah takziah almarhum Andi Salam Manam yang telah meninggalkan kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan kepergian almarhum kita betul-betul kehilangan. Untunglah kita ini sebagai orang beriman sehingga suatu penawar buat kita semua dalam kondisi seperti ini ialah bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali ada hikmahnya. Ini menjadi penawar buat kita dalam kondisi yang kita hadapi seperti ini. Dengan adanya tausiah ini merupakan tausiah yang terakhir. Tentunya kita sudah banyak mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah ayat dari Al-Quran Karim, yaitu dari surat Ali Imran ayat 185. Di mana Allah bertitah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita 4 patokan dalam hidup ini yang apabila kita memahaminya serta mengamalkannya, kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Yaitu yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang ketiga, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketika mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ini patokan pertama. Ini memberi isyarat kepada kita bahwa kita ini semua harus memiliki kesiapan. Karena siap atau tidak siap, pasti suatu saat kita akan bertemu dengan ini. Sehingga pertanyaan, apakah Anda mau menghadapi ini dengan keadaan tidak siap atau dengan keadaan siap? Ketika Tuhan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, maka kita harus memiliki 2 kesiapan, yaitu kesiapan buat diri kita sendiri, kesiapan buat kita diri sendiri untuk menghadapi kematian, dan kesiapan kita ditimpa musibah, yaitu dengan adanya orang terdekat kita yang meninggal. Kesiapan diri kita ialah dengan memperbanyak bekal. Karena itu tadi, apakah Anda mau berangkat tanpa bekal atau mau berangkat dengan bekal? Sementara kesiapan untuk menerima musibah suatu saat, yang mungkin dengan tiba-tiba, ialah bagaimana kita menghadapinya dengan kesabaran. Sehingga
apabila umpamanya ini terjadi, kita mengatakan narafi rupa suketna. Memang sudah sampai di sanalah ukurannya dari Allah. Dan ya, untuk itu maka kita harus menghadapinya sebagai seorang beriman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah sebuah hadis beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabatu sarra syakar, fakana khairallah, wa in asabatu darra sabar, fakana khairallah. Rasulullah dalam hadis mengatakan suatu hal yang menakjubkan perihal orang beriman itu. Yang dimaksud di sini dalam menghadapi gelombang hidup, apakah gelombang pasang atau gelombang surut, apakah dalam keadaan gembira atau dalam keadaan sedih, apakah dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Apakah Rasulullah inna amrahu kullahu lahu khair, bahwasanya semua hal yang menimpa orang beriman itu bernilai positif buat dirinya. Lalu boleh tegaskan, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Hal ini tidak terjadi kecuali hanya bagi orang yang beriman. Beriman yang sebenarnya. Bagaimana? In asabatu sarra syakar. Apabila ia menghadapi gelombang pasang, menghadapi kesenangan, menghadapi kegembiraan, syakar, ia cerdas untuk bersyukur. Fakana khairlahu, maka kesyukurannya ini bernilai positif buat dirinya. Kebalikannya, wa in asabatu darra, apabila menghadapi kesulitan atau kesusahan, sabar, ia pandai untuk bersabar. Fakana khairlahu, kebenaran ini bernilai positif pula buat dirinya. Kita harus siap untuk diri kita dan siap untuk mendapatkan musibah dengan kepergian orang terdekat daripada kita. Lalu satu hal yang perlu kita selalu ingat, bahwa Tuhan menghadap hambanya dengan aturan yang berbeda dengan aturannya jamaah haji. Bagaimana? Kalau jamaah haji, siapa yang cepat mendaftar, itu yang cepat berangkat. Tapi Allah memanggil hambanya tidak seperti itu, bahwa siapa yang duluan lahir, itu yang duluan meninggal. Tetapi diacak. Ada kalanya yang lebih tua lebih dulu meninggal, tapi tidak sedikit juga yang lebih muda, lebih dulu meninggal daripada yang tua. Diacak. Hikmahnya apa? Supaya kita semua ini memiliki kesiapan, supaya siap. Itu namun mutlak matoin alam. Biasanya anak-anak itu begini, kalau lagi tengah malam bunyi burung hantu mau diserai, ya, lalu mereka berteriak, "Alimatuhai!" Belum tentu yang berangkat. Ini pegangan pertama daripada ayat tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat baru kalian itu disempurnakan pahala-pahala daripada amalan yang kalian lakukan, disempurnakan balasan daripada apa yang kalian lakukan. Ayat ini atau potongan ayat ini memberi makna kepada kita bahwa seseorang apabila meninggal dunia, dia telah tutup usia, tetapi ia belum tutup buku rekening amal. Dari kata-kata wa innama tuwaffawna, nanti disempurnakan, nanti ditutup. Jadi perlu kita tahu, seseorang apabila meninggal dunia tutup usia, tapi belum tutup buku rekening. Buku rekening amal tetap terbuka. Tentu muncul pertanyaan, buat apa? Padahal yang punya sudah meninggal dunia. Buku rekening amal tersebut itu terbuka untuk menerima 4 jalur pemasukan. Yang pertama ialah amal rintisan. Yang kedua ialah amal jariah.
Yang ketiga ialah doa orang-orang yang hidup. Yang keempat, amalan orang-orang yang hidup. Makanya tetap terbuka. Mengapa nanti hari kiamat baru ditutup? Karena di situ sudah habis. Sudah habis penduduknya, sudah habis yang melakukan, sudah habis yang bisa mengirimkan. Yang pertama tadi, untuk mengisi buku rekening amal ini, amal rintisan. Yaitu bagaimana? Umpamanya di dalam suatu negeri, ada suatu perbuatan yang baik yang belum diketahui orang. Tiba-tiba kita muncul menjadi perintis atas perbuatan itu. Lalu orang melihat, oh ini suatu kebaikan, sampai ikut. Maka dalam hal ini, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man sana fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang merintis suatu perbuatan baik, maka ia mendapatkan pahala atas perbuatannya itu, plus bonus pahala sebanyak pahala semua orang yang mengikutinya di belakangnya sampai dunia kiamat. Makanya buku rekening belum ditutup, amal rintisan. Ya, tapi ini juga plus minus. Artinya apa? Kalau dalam suatu tempat ada suatu perbuatan jahat yang belum dikenal orang, lalu kita muncul sebagai perintis di situ, maka begitu juga kita akan mendapatkan dosa atas perbuatan kita plus dosa bonus sebanyak jumlah dosa orang yang mengikuti perbuatan kita tadi itu sampai dunia kiamat. Asesa kok.